Pengertian pembelajaran multi-inteligensi. Multi-inteligensi berasal dari bahasa Inggris yakni multi yang artinya banyak atau jamak, dan inteligensi artinya kecerdasan. Kecerdasan jamak atau multi-inteligensi adalah berbagai keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam proses pembelajaran. Kecerdasan peserta didik saat belajar merupakan pengembangan proses berpikir peserta didik melalui kesadaran yang dipahami oleh peserta didik, sehingga secara tak langsung akan berakibat pada kemampuan berpikir peserta didik. Multi-inteligensi biasa disebut juga dengan kecerdasan majemuk datang. Untuk memaknai ulang kecerdasan secara tradisional, kecerdasan diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan merencanakan, menalar, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu yang mampu diukur dengan menggunakan alat psikometri yang disebut sebagai tes. Macam-macam inteligensi. Yang pertama, inteligensi linguistik. Linguistik inteligensi adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara oral maupun tertulis. Yang kedua, inteligensi matematis logis. Logical mathematics inteligensi adalah kemampuan yang berkaitan dengan menggunakan bilangan dan logika secara efektif. Yang ketiga, inteligensi ruang visual. Spatial intelligency adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dimiliki para pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Keempat, inteligensi kinestik badani. Bodily kinestik inteligensi adalah kemampuan menggunakan uduh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan, seperti ada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Kelima, inteligensi musikal. Musikal inteligensi adalah kemampuan untuk mengembangkan, menginspirasikan, dan menikmati lagu, musik, dan nyanyian. Keenam, inteligensi interpersonal. Interpersonal inteligensi adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain. Ketujuh, inteligensi intrapersonal. Interpersonal inteligensi adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasar pengenalan diri. Kedelapan, inteligensi lingkungan atau naturalis. Naturalis inteligensi adalah kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik. Kesembilan, inteligensi eksistensial. Eksistensial inteligensi adalah kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam. Eksistensi atau keberadaan manusia. Langkah-langkah pembelajaran multi-inteligensi. Prosedur 7 langkah berikut menawarkan satu cara menyusun rencana pembelajaran atau unit kurikulum yang menggunakan teori ML. Sebagai kerangka penyusunan, yang pertama, memusatkan perhatian pada tujuan dan topik tertentu. Menentukan topik atau tujuan tertentu dengan menjabarkannya secara jelas. Yang kedua, menjawab pertanyaan kunci ML, yaitu menuliskan sejumlah pertanyaan yang harus dijaga ketika merencanakan kurikulum untuk tujuan atau topik tertentu. Pertanyaannya tersebut dapat membantu memancing kreativitas langkah-langkah selanjutnya.
Ketiga, mempertimbangkan kemungkinan yang lain, yaitu mencari kemungkinan metode lain yang belum ditemukan. Keempat, curah gagasan, membuat daftar pendekatan pengajaran sebanyak mungkin. Untuk itu, topik yang akan dituju dijabarkan secara spesifik. Kelima, memilih kegiatan yang cocok. Dari gagasan yang sudah dituliskan, lingkarilah pendekatan yang paling sesuai dengan lingkungan pendidikan. Keenam, menyusun rencana pelajaran yang berkesinambungan. Dengan pendekatan yang telah dipilih, rancanglah rencana atau unit pelajaran seputar topik atau tujuan yang telah dipilih. Misal atau topik disajikan dalam 8 pertemuan. Maka disebut rencangan rencana pembelajaran dengan menentukan pendekatan yang telah dipilih untuk 8 kali pertemuan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran multi-inteligensi. Kelebihan penerapan pembelajaran berbasis multi-inteligensi approach. Yang pertama, proses pembelajaran di kelas menjadi variatif. Yang kedua, metode mengajar sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki siswa, sehingga siswa menjadi antusias. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian tidak hanya dari sisi kognitif saja, sehingga lebih adil untuk siswa. Adapun kekurangan atau kendala penerapan pembelajaran berbasis multi-inteligensi approach. Yang pertama, guru harus mempunyai waktu lebih untuk mempersiapkan pembelajaran. Kedua, guru harus lebih banyak ide dan kreatif dalam merencanakan pembelajaran. Ketiga, guru harus tahu atau mengenal kecerdasan yang dimiliki oleh tiap anak siswa. Penggunaan model multi-inteligensi yang dikemukakan oleh Susanto tersebut, maka sangat baik sekali ketika model pembelajaran ini diterapkan di sekolah. Dengan menggunakan multi-inteligensi ini akan membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, menyediakan siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan talentanya, meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang yang mereka sukai, sampai pada memberikan pengaruh positif dalam suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membatasi siswa. Istilah multi-inteligensi pertama kali ditemukan oleh Howard Gardner. Gardner berusaha memperluas lingkup potensi manusia melampaui batas-batas core IQ. Gardner juga menyatakan bahwa kecerdasan berkaitan dengan kapasitas atau kemampuan untuk satu, memecahkan masalah-masalah, dan dua, menciptakan produk-produk dan karya-karya. Dalam sebuah konteks yang kaya dengan keadaan yang naturalistik, multi-inteligensi juga memperhatikan modalitas belajar. Dengan memperhatikan semua modalitas belajar yang dimiliki siswa, ada jaminan bahwa informasi dapat diterima baik oleh siswa. Jika informasi diterima baik oleh siswa, ada kemungkinan informasi yang diberikan pada saat proses pembelajaran mampu terekam dalam memori jangka panjang, sehingga hasil proses pembelajaran dapat maksimal.